Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita berkumpul dalam rangka ucap syukur atas nama lingkungan Santo Antonius Padua. Antonius Padua. Sekali Yesus, ku kan tetap Yesus. Semuanya. Selamat pagi. Gimana Romo? Sarapan apa hari ini? Belum sarapan. Kesiapan nih bagaimana ini, Bu? Sudah mantap pokoknya. Oke. Selamat pagi. Kita seksi dokumentasi Oke. harus mengoptimalkan kemampuan segala macam. Mantap. Kita orang behind the scene. Gimana Mas Bay? Persiapannya Mas Bay? Iya, kita akan bikin di rumahnya Pak Hari. Iya, ini Siap dengan ya. iya, Siap. mantap. Sukseskan pesta Apa nama. nama? Nggih, Antonius Padua nggih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan, adik saya ini Yusuf Bayu, ketua lingkungan yang sangat luar biasa, Pakti Santo Antonius Padua. Opa, oma, bapak ibu, kaum muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini sungguh luar biasa karena kita bersama di tempat ini, sebuah tempat yang mungkin ini saya sekalian mau bercerita sama Romo ini, sebuah kesaksian bahwa karya Tuhan tetap berlangsung. Romo kira-kira 20 tahun lebih yang lalu di tempat ini pernah ada kejadian mirip seperti ini, ada ibadat, tapi saat itu umat Katoliknya masih sedikit. Satu di antaranya masih ada Ibu Meta, dan saat itu ada juga Pak Galige, juga ada Pak Filipina. Kami masih ekumene karena jumlah umat Katoliknya masih sedikit, dan ini tempat ini masih berafiliasi dengan paroki di Depok. Jadi waktu itu paroki itu masih stasi ya. Dalam misalnya itu suka di restoran. Ada umat Katolik yang punya restoran, jadi kita belum punya gereja.
dan cikal bakal gereja yang di Parung itu sudah ada, tapi masih belum terbentuk. Jadi artinya Romo, dalam 2 dekade ada sebuah dinamika yang luar biasa. Hari ini kita bisa melihat yang saya ceritakan tadi, kejadian itu di antara kita masih belum ada saat itu, terutama ini yang anak-anak itu belum lahir. Jadi artinya hari ini kita bersyukur karena ada sebuah lingkungan baru, Santo Antonius Padua, yang hari ini berulang tahun yang pertama ya, kita bisa syukur lukis nama, dan tentu saja nanti Romo selain ada intensinya pesta nama ini, ada intensi lain yang dititipkan, dimohon didoakan. Dan tentu saya berterima kasih pada Romo yang berkenan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini semakin memberikan banyak berkat untuk kita semua. Amin. Boleh bercerita, ruangan ini pernah saya bayangkan yang menjadi seperti ini, ditandai dengan ada salib di sana. Ada salib di sana. Dan ya mudah-mudahan ini berkat Tuhan untuk kita semua. Dan Bapak Ibu, ini bukan kali yang pertama acara di sini. Mudah-mudahan seterusnya umat Katolik di Santo Antonius Padua ini punya pikiran yang lebih makro seperti ini, dan berkat Tuhan selalu dilimpahkan untuk kita semua. Itu berharap Romo bisa menyemarakan acara kita hari ini. Lalu berangkat telat, nggak apa-apa. Yang udah lapar agak ditahan ya. Tapi kita akan menyantap makanan yang dari surga. Amin. Kiranya ya Mbak Meta sebagai tuan rumah, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya semua umat di sini, dan juga selamat untuk Mas Bayu yang telah berhasil menggerakkan umat Katolik sehingga mulai nampak karya Tuhan telah membuahkan hasil yang berlimpah. Amin. Terima kasih. Kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkat hati jiwa, mohonlah menerima. Intensi pada perayaan Ekaristi siang hari ini kita sama-sama berdoa mengucap syukur atas nama lingkungan Santo Antonius Padua. Dan kesempatan ini juga kita hendak berdoa memohon berkat dan anugerah Tuhan, memohon limpahan kesejahteraan bagi keluarga besar Bapak Hari Wikomo. Kita juga hari ini berdoa bersama dengan umat di lingkungan ini atas pengalaman iman terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Dan di dalam kesempatan penghormatan ini juga kita hendak berdoa memohon jamaah Tuhan, memohon kelancaran kasih bagi Bapak Komarudin Arifona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saudara
Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 17 Juni merupakan peringatan wajib Hari Tak Ternoda Santa Perawat Maria. Di dalam kesempatan yang penuh rahmat ini, secara khusus bersama dengan umat yang ada di lingkungan Santo Antonius Padua ini, kita ingin berdoa dan mengucap syukur atas pesta nama dari Santo Antonius Padua yang telah dirayakan pada tanggal 13 Juni yang lalu. Di dalam kesempatan ini kita ingin membawa rasa syukur kita, ingin membawa rasa sukacita, terutama kita ingin mengucapkan terima kasih atas berkat dan penyertaan yang telah diberikan oleh Santo Antonius Padua sehingga lingkungan ini boleh menjadi kehidupan rohaninya dengan baik. Ini saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk ke dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menyediakan kediaman yang pantas bagi Roh Kudus dan hati serta Perawan. Limpahkanlah rahmat-Mu agar berkat doa Santa Perawan Maria, kami pun layak menjadi bayi kemuliaan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama dengan Dikau dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk dan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkannya di antara para bangsawan, serta memberi dia kursi kehormatan.
Hatiku bersukaria karena Tuhan Juru Selamatku. Dia menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Inilah adalah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari kamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang semuanya. Ya, Mohon maaf ya, misalnya jadi agak telat nih. Kami ada miskomunikasi. Karena telat, saya udah tahu tatapan-tatapan ini adalah pemilihnya jangan lama-lama ya. Makan siang sudah menunggu kayaknya. Pemilih jangan lama. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya akan memulai permenungan kita dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Menurut saudara-saudari, nama baptis itu wajib nggak ya buat orang Katolik? Wajib. Pak, yang benar. Ini lagi pertanyaannya ya. Menurut saudara-saudari, nama baptis itu wajib nggak untuk orang Katolik? Wajib. Kenapa wajib? Identitas. Biar keren dong. Sebagai pendoa, sebagai pelindung, sebagai identitas baru dan yang lain-lain. Betul sekali bahwa sebagai orang Katolik nama baptis itu adalah sebuah kewajiban bagi kita ya. Meskipun tidak masuk dalam akte, nggak apa-apa. Nggak apa-apa loh kalau di aktenya tuh nggak ada. Tetapi nama baptisnya harus ada. Fungsi dari nama baptis ini ialah tadi saya bangga nih, berarti katekese di lingkungannya bagus semua gitu ya. Bahwa sebagai sebuah fungsi nama baptis itu memberikan sebuah identitas baru, karena di dalam baptisan kan kita dilahirkan secara baru, kita dijadikan anak-anak Allah. Selain itu nama baptis juga menjadi sebuah patron, menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah teladan, sehingga orang-orang
yang menggunakan nama baptis itu diharapkan meniru, mencontoh atau mengimitasi lah cara hidup dari Santo Santa yang digunakannya. Nah, saudara-saudari ini kenal gak sih sama Santo Santa nama pelindungnya ini? Kenal ya? Karena jujur saya semenjak masuk Parung ini, saya baru nemuin nama Santo Santa yang baru saya dengar di sini gitu. Kayak mungkin saya yang kurang baca gitu ya. Mungkin saya yang kurang baca. Mungkin saya yang saya tahu yang umum-umum. Tetapi kan orang Parung kan kreatif ya isinya kan. Kayaknya pilih nama yang biasa-biasa tuh kayaknya enggak lah, harus pilih nama-nama yang unik. Dan itulah bagi kita fungsi dari nama baptis. Kita diharapkan meniru, mencontoh, dan setidaknya mengimitasi lah cara hidup. Dan selain daripada itu, kita juga berharap bahwa Santo Santa yang menjadi pelindung kita juga menjadi pendoa bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Lantas, pertanyaan saya yang kedua adalah, lingkungan tuh wajib pakai nama Santo Santa nggak? Wajib. Menurut saudara-saudari, lingkungan tuh wajib pakai nama Santo Santa nggak? Wajib. Nah, ini yang salah berarti. Ternyata saya tampaknya tidak menemukan di dalam hukum gereja lingkungan tuh wajib memakai nama Santo Santa. Nggak ada. Oh, yang baptis ya. Cuma kalau lingkungannya pakai angka, lingkungan 1, lingkungan 2, lingkungan 3, kayaknya apa yang kita ingin pelajari dari angka tersebut? Nah, itu dia. Iya kan? Makanya kita mengadopsi, meskipun tidak wajib, tapi bukan berarti tidak boleh kan? Kita mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh baptis, biasanya di dalam ritus baptis. Akhirnya di lingkungan-lingkungan pun kita menggunakan nama Santo Santa. Yang diharapkan juga kita adopsi. Yang kita harapkan bahwa Santo Santa tersebut bisa memberikan sebuah identitas baru bagi komunitas yang ada di sini, keluarga yang berkumpul di sini. Kita berharap Santo Santa itu bisa memberikan juga sebuah patron, sebuah teladan sehingga bisa kita ikuti bersama. Dan yang terakhir ialah bagaimana Santo atau Santa tersebut bisa juga menjadi pendoa bagi kita semua. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita berkumpul dalam rangka ucap syukur atas nama lingkungan Santo Antonius Padua yang baru saja merayakan pesta namanya tanggal 13 Juni. 13 Juni berarti ibu bapak harus ingat tuh ya tanggalnya ya, sebagai sebuah tanggal lahir, sebuah tanggal ucap syukur bersama. Nah, saudara-saudari, apa yang saudara-saudari tahu ya tentang Santo Antonius Padua? Apa yang saudara-saudari kenal dari Santo Antonius Padua ya? Adik-adik, ada yang tahu Santo Antonius Padua? Oh, tadi malam udah kasih bocoran. Apa yang adik-adik masih ingat dari sosok Santo Antonius Padua? Ada yang mau coba jawab? Yang mau coba jawab nanti dapat door prize dari ketua lingkungan. Belum selesai ngomong saya. Ayo. Santo Antonius itu adalah seorang pendoa yang baik. Betul sekali. Ada lagi yang mau coba? Hah? Maaf, kamu gak dengar agak telinga rumah ya. Semenjak pakai alat ini kayaknya telinga rumah. Iya, Antonius juga suka membangun rumah doa, juga sering mengajak orang-orang sekitarnya untuk berdoa bersama. Dan itulah rumah doa. Ada lagi? Ibu bapak, saudara-saudari boleh bantu jawab loh. Oma, opa juga boleh jawab ya. Apa yang saudara-saudari ketahui tentang Santo Antonius Padua? Apa yang terkenal dari diri dia? Penyembuh. Oke, ada kisah dia menyembuhkan, betul. Mencari korban. Khotbah, ya betul. Orang yang hilang. Hah? Cenayang kayaknya deh. Penyayang orang miskin. Baca pikiran orang kan? Kayak cenayang. Iya, ada juga sih kisahnya yang mengarah ke sana ya, betul. Ada juga yang kisahnya mengarah ke sana.
Terus apa lagi? Sakti Romo Sakti. Orang sakti. Iya, bisa. Orang sakti. Orang sakti. Lantas apa lagi yang Bapak Ibu ketahui dari Satuan Antonius Padua? Seorang Fransiskan, betul, dia seorang Fransiskan. Di abad Hidup di abad berapa? abad 12 atau 13. Ya, abad ke-12. Abad ke-12 itu kita punya banyak sekali orang-orang hebat. Salah satunya Antonius Padua. Dan di tradisi Fransiskan, Antonius Padua ini punya julukan. Ada yang tahu julukannya? Ada yang tahu julukan dari Antonius Padua? Ya, tabut perjanjian salah satu, yang itu yang dari gereja universal. Tapi di dalam tradisi Fransiskan, Santo Antonius Padua itu mendapat julukan lidah emas. Lidah emas. Kenapa disebut dengan lidah emas? Karena Santo Antonius Padua itu terkenal dengan khotbah-khotbahnya yang luar biasa. Terkenal dengan khotbah-khotbahnya yang luar biasa. Bahkan hingga saat ini di Basilika Santo Antonius Padua ada relikwi lidah dari Antonius Padua itu masih segar loh sampai sekarang. Lidahnya masih segar. Dipasang di kotak yang terpisah, ditaruh di satu kapel kecil di samping Basilika. Saya doakanlah ibu bapak bisa ke sana semuanya. Kalau bisa punya saya. Nah, julukan dari Santo Antonius Padua ini adalah lidah emas. Bagaimana kemudian ternyata Santo Antonius Padua ini dengan karisma, dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, menggunakan lidahnya ini dengan baik. Dia kemudian bagaimana menggunakan lidahnya untuk dapat mewartakan Tuhan dengan luar biasa. Dengan lidahnya dia kemudian mengajarkan pengajaran-pengajaran yang membangkitkan iman, mempertobatkan orang, serta memberikan kesempatan hidup baru kepada banyak orang. Dan inilah kehebatan yang luar biasa dari Santo Antonius Padua. Itu baru satu. Ada satu lagi nih, yang sering juga identik dengan Santo Antonius Padua. Kalau misalnya, gimana ya? Kan novena tuh ada yang khusus ya. Kalau kita berdoa untuk santo ini, biasanya untuk ini. Misalnya doa Santo Mikael kita gunakan kalau kita berdoa untuk mengalahkan roh-roh jahat, ya kan? Nah, doa Santo Rafael kita biasanya gunakan untuk ada khusus-khususnya gitu. Nah, kalau Santo Antonius Padua itu untuk apa? Menemukan barang yang hilang. Doa Santo Antonius Padua dipercaya adalah doa untuk menemukan barang-barang yang hilang. Sejarahnya lagi-lagi, khotbah-khotbahnya melalui lidahnya, dia tuh selalu menemukan jiwa-jiwa yang hilang. Dia membawa pulang kembali orang-orang yang selama ini terpencar-pencar. Dan itulah kenapa kemudian orang berdoa kepada Santo Antonius Padua tidak hanya untuk jiwa-jiwa, tetapi juga untuk barang-barang yang tidak kita tahu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul atas nama Santo Antonius Padua. Hari ini juga kita ingin belajar bagaimana kita ingin melihat dia itu sebagai teladan, sebagai model, sebagai tolak ukur bagaimana kemudian kita mengarahkan diri kita. Hari ini kita diajak untuk dapat memiliki hal yang serupa, dapat memiliki yakni satu, lidah yang baik seperti yang dimiliki oleh Santo Antonius Padua, dan yang kedua adalah bagaimana kita dapat menemukan yang hilang yang ada di sekitar kita. Apa maksud dari kedua hal ini di dalam konteks hidup kita masing-masing? Saudara dan saudariku yang terkasih, lidah itu kan sering disebut pisau bermata dua ya. Iya kan? Iya, dia bisa. Pisau itu bisa sangat berguna bagi kita, sekaligus ia sangat bisa melukai diri kita. Maka kalau kita analogikan hal tersebut, hal yang senada juga sebenarnya terjadi pada lidah kita. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh merayakan 1 tahun perjalanan lingkungan Santo Antonius Padua.
saya tahu menjadi sebuah lingkungan yang baru bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Menjadi sebuah lingkungan yang baru itu kita awali dengan ketakutan kok tahun lalu itu. Takut bisa nggak ya? Takut yang biasanya saya nongkrong sama dia akhirnya bisa dan yang lain-lain. Tapi hari ini kita bersyukur karena 1 tahun ini setidaknya lidah kita udah ada sedikit emasnya nih. Udah ada sedikit. Buktinya apa? Buktinya di dalam perayaan lingkungan perayaan nama 1 tahun ini sudah ada sekitar lebih dari 50 orang berkumpul di tempat ini. Kalau lidah kita tidak ada emasnya sepanjang setahun ini, saya datang sini yang bisa paling cuma keluarga doang di sini. Loh iya dong? Iya kan? Kita bersyukur ternyata lidah kita sama ini sudah ada sedikit emasnya, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita merasa nyaman ada di dekat kita, merasa dirangkul oleh kita, merasakan kasih persaudaraan dari Tuhan jika berkumpul bersama-sama. Dan itulah yang kita harapkan ada terus dalam lingkungan Santo Antonius Padua ini. Mulai dari saat ini di dalam perayaan ini kita ingin berkomitmen bersama. Lidah kita ingin kita jadikan sebuah lidah yang emas, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang hilang di lingkungan kita. Tidak ada lagi orang-orang yang merasa kesepian di lingkungan kita. Tidak ada lagi orang-orang yang merasa dihakimi ketika dia datang ke lingkungan ini. Tidak ada lagi orang-orang yang merasa digosipin ketika datang ke lingkungan ini. Dibully. Dan itulah perjuangan kita, bagaimana kita kemudian ingin membuat lidah kita menjadi emas dan tidak mau ada sesuatu pun yang hilang yang ada di lingkungan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, sungguh kita bersyukur karena kita boleh memiliki teladan Santo Antonius Padua. Dia menunjukkan hal yang konkret. Dia menunjukkan hal yang sebenarnya sederhana, tetapi karena dilakukan dengan luar biasa, makanya menjadi luar biasa. Santo Antonius Padua itu melakukan hal yang sederhana kok. Dia tidak membicarakan orang, dia tidak menghakimi, dia mewartakan cinta Tuhan. Dan apakah kita semua bisa melakukan hal-hal tersebut? Bisa. Santo Antonius Padua kan sama kayak kita, manusia biasa kan? Sama. Kita semua tuh bisa. Kita semua pun bisa melakukan hal itu. Asalkan kita mau melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, seperti yang diteladankan oleh Santo Antonius Padua. Nah dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, tentunya tahun ini saya hitung yang datang ke lingkungan ini adalah 50 orang. 75. Oke, 75 ya, deal ya. 75 ya. Tahun depan saya akan ukur lagi di sini ya. Kalau kurang dari 75, lidahnya mulai hitam di sini. Lidahnya udah merah. Malah nih, lidah merah. Tetapi kita berharap bahwa mulai dari saat ini, mari kita bersama-sama saling mengingatkan lingkungan ini adalah sebuah rumah yang nyaman bagi semua. Dan kenyamanan itu akan kita mulai dari bagaimana kita ingin membuat lidah kita menjadi lidah emas, sehingga tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi gosip, tidak ada lagi ngomongin orang, tidak ada lagi hal-hal negatif yang ada di lingkungan ini. Tetapi sejak kita berkumpul, yang ada hanyalah memuji Tuhan, bersukacita, bernyanyi bersama, serta program-program luar biasa yang ada untuk diri. Saudara-saudari, terima kasih atas kesempatan boleh berkumpul bersama, dan semoga Santo Antonius Padua senantiasa memberikan doanya pada kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Ciri hidupnya, kami boleh mempelajari teladan hidupnya, dan secara khusus bagi kami berkumpul di tempat ini, kami boleh menggunakan nama Santo Antonius Padua sebagai pendoa bagi kami semua. Kami mohonkan kepadamu, ya Tuhan, semoga melalui doa dari Santo Antonius Padua, engkau senantiasa memperhatikan setiap langkah dan silaturahmi kepala yang berada di lingkungan ini. Senantiasa curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga lingkungan ini dapat menjadi sebuah lingkungan yang emas, di mana kami semua dengan menggunakan lidah-lidah selalu dapat memuji dan memberikan kami, selalu dapat merangkul dan menyapa setiap orang yang merasa kesepian, selalu juga dapat
mewartakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami memohonkan kepadamu, kiranya Engkau senantiasa memperhatikan langkah hidup Tuhan ini, dan semoga lingkungan ini dapat menjadi tanda yang nyata bahwa Engkau selalu hadir dan menyertai serta memberkati hidup kami. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kesempatan ini kami juga hendak berdoa bersama. Terutama kami ingin berdoa bagi keluarga besar Bapak Hadi gitu. Kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan, perhatikanlah keluarga besar dari anak ini. Kiranya rahmat, kasih, dan anugerah senantiasa tercurah di dalam langkah hidup mereka. Karuniakanlah mereka berkat-Mu yang tiada habisnya, sehingga mereka boleh merasakan, memperoleh kesejahteraan, memperoleh perlindungan, memperoleh kesehatan, memperoleh rezeki, dan terutama ya Tuhan, memperoleh hati yang selalu dekat dengan Engkau. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga akan berdoa bersama dengan saudara-saudari kami yang boleh merasakan pengalaman iman terkabulnya doa melalui novena 3 kali selamanya. Kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan, semoga berita ini, kesaksian ini senantiasa dapat juga memperkuat iman kami masing-masing, bahwasanya Engkau akan menyertai dan juga menyempurnakan langkah hidup kami. Kami mohonkan kepada semoga kami semua dapat selalu bertaut dan bergantung pada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga hendak berdoa secara khusus bagi Bapak Komarudin Arifona yang sedang melangsungkan operasi di dalam dunia. Kami mohonkan kepada-Mu, semoga berkat dan jamaah-Mu menyertai dari saudara kami ini, sehingga ia senantiasa memperoleh kekuatan untuk menjalankan proses-proses penyembuhan di dalam hidupnya. Sertailah juga para tenaga medis, dokter, perawat, dan juga obat-obatan yang akan dikonsumsinya. Semoga segalanya ini mendapatkan limpahan berkah dari-Mu, sehingga saudara kami Bapak Komarudin Arifona dapat memperoleh pemulihan dan kesehatan dalam hidupnya. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Saudara-saudari, mari kita hanya sejenak untuk menyampaikan doa kepada kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa-doa yang kami haturkan kepada-Mu. Kami tahu bahwa pada Engkau kami dapat menggantungkan segala harapan kami, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Amin.
Kudus, terimalah doa dan persembahan yang kami ucapkan pada peringatan hati tak bernoda serta percaya kepada Allah. Semoga Engkau berkenan menyucikan hati kami sehingga pantas merayakan misteri ini dengan pengatakan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus Tuhan, yang melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai Juru Selamat dan Penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia bertanggung tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami kuduskanlah persembahan ini dengan munculan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menangis secara yang rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur pada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Lakukanlah misteri iman kita. Menyerah dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Sambil mendengar wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup dan Mas Frans serta semua rohani.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahmat. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang.
yang Maha Kasih, kami telah mendapat bagian dalam penebusan kekal. Ini kami mohon, semoga kami yang memperingati juga benar bersuka hati karena kepenuhan rahmat, dan dari hari ke hari makin menikmati buah keselamatan sampai kami telah bersatukan di kehidupan abadi dengan mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara dan saudari, sebelum akhiri perayaan Ekaristi ini, dan ada saling putusan. Lalu saya atas nama Pastor Paroki yang bentar lagi dimutasi. Ini tetap Pastor Paroki kita kan. Saya bersama dengan Romo Junet ingin mengucapkan profesia kepada Alihunan Santo Antonius Padua atas perayaan 1 tahunnya pesta nama Yesus sebagai sebuah kehidupan yang baru. Seperti yang tadi sempat AFC dan AFC berapa orang sekarang? 33. 30 kakak ya? Saya udah pernah tuh ya bisa di AFC. Oh iya, ya sudah. Berarti 2 hari. Semuanya udah punya kursi masing-masing, kayaknya. Semuanya punya anak-anaknya masing-masing. Semuanya sudah ada pengungsinya masing-masing, dan kami selaku dari paroki sekali lagi ingin mengucapkan profesia karena kita telah berhasil berjalan bersama. Kita berjalan bersama itu setelah saya refleksikan yang penting itu bukan kaki, ya. Tapi yang penting itu lidah, tapi lidahnya jahat gitu. Kalau saya pikir-pikir lagi, berjalan bersama itu bukan soal berat kakinya, tapi soal lidah, bagaimana kita menjaga lisan kita sehingga orang merasa nyaman. Semoga Santo Antonius Padua pastikan Ibu Yanti bisa menjadi model dan teladan bagi orang lain untuk merangkul orang dengan tutur atau lisannya. Dan pada akhirnya, saudara dan saudari yang terkasih, seperti yang kita rayakan hari ini, perayaan kita berdoa sebentar Maria. Mari sekarang kita bersama-sama persembahkan kenyataan yang bersama-samanya. Kita mohonkan kenyataan waktu kami menjadi anak. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang di waktu kami mati. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami sekarang selalu dan selamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria bersatu Yesus. Sekarang dan selamanya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Saya kebetulan disuruh sebagai ketua wilayah di wilayah 3 di daerah kita sini. Jadi Bapak Ibu ada 4 lingkungan yang ada di wilayah kita. Pertama yaitu Antonius Padua yang hari ini kita rayakan. Yang kedua ada AMC. AMC itu adalah bekas atau gabungan dari lingkungan kita sebelumnya. Yang ketiga adalah AMC-nya ketua lingkungannya di mana ya? Mana ya? Oh, Komuk ini udah pulang. Yang ketiga ada lingkungan Perayaan Magdalena, keturutannya Pak Hendrik di sana.
kebetulan dibilang juga pada saat ini. Kemudian yang keempat adalah lingkungan Teresia, itu Ibu Dewi, mungkin lagi di bawah. Oke. Bapak Ibu, kita sangat bersuka cita pada siang hari ini bisa merayakan pesta pelindung dari lingkungan kita tahun kedua. Bapak Ibu percayalah bahwa Bapak yang di sini, Ketua Lingkungan dan semua pengurus lingkungan sangat mempersiapkan acara ini dengan baik. Mereka melakukan banyak effort lah ya, melakukan banyak tenaga keluar, pikiran keluar untuk mempersiapkan lingkungan ini. Dan demikian juga di level wilayah kita juga akan banyak kegiatan yang aku akan bilang ke Bapak Ibu sekalian, mohon support dan doanya karena tanpa doa dan support dari Bapak Ibu apa yang dipersiapkan oleh pengurus lingkungan wilayah itu akan menjadi sia-sia begitu ya. Oke, tidak panjang lebar, kami akan provisiat kepada lingkungan yang baru, itu lingkungan Pak Bayu. Aku percaya Pak Bayu ini orangnya penuh dengan dedikasi, dia orang yang taat akan Tuhan. Jadi Sabar. dia melakukan banyak hal itu untuk kemuliaan Tuhan, percaya. Demikian juga dengan pengurus lain, saya bilang provisiat, semoga tetap kokoh di dalam pelayanannya. Pelayanan tidak akan pernah ada yang gampang. Seperti kata Om tadi, kita harus menjaga lidah, kita harus benar-benar memuliakan Tuhan dengan memuliakan kita. Tapi kita berdoa, beribadah Tuhan membuat lingkungan ini semakin baik. Terima kasih Romo atas kedatangannya. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih juga kedatangan dari KPU, Bapak KPU yang mewakili KPU ya Pak. Senior kita di lingkungan ini ada Kak Hari, Pak Galingging, dan kemudian siapa lagi yang sebagai orang tua selalu memberikan semangat untuk yang muda-muda, terutama memberikan pencerahan, penghiburan ketika kita yang masih muda-muda mengalami situasi sulit di dalam lingkungan. Dan tentu juga adik-adik yang selalu hadir dalam sukacita dan keceriaan, selalu hadir dalam kebersamaan di lingkungan kita. Akhirnya saya dan juga tidak lupa ini ada pengurus-pengurus yang pelayanannya tidak pernah diragukan lagi. Komitmennya terhadap pelayanan sungguh luar biasa. Kami juga punya panitia luar biasa, panitia segala acara yang tak pernah tergantikan, panitia yang tahan banting ini ya, sudah terbukti menghadapi semua badai dan tetap bertahan, tetap teguh. Dan juga saya bersyukur Bapak Ibu saudara-saudari didampingi seorang wakil yang ini luar biasa. Wakil saya ini buat pegang ini luar biasa. Tanpa dia rasanya tidak banyak acara yang kakinya ini buat handphone. Ini disiplin sekali, sangat detail setiap acara. Dan kalau kerja itu satset gitu. Saya ingat untuk pesta nama wilayah ini rasanya baru kemarin rapat kedua, kau langsung jadi. Tepuk tangan dulu untuk Bu Meta. Dan akhirnya yang tadinya sebuah pergumulan saya syukuri sebagai sebuah berkat Tuhan. Saya sungguh dapat merasakan kemurahan hati Tuhan, dan karena kasih setianya lah maka setiap acara di lingkungan kita Antonis Padua dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Romo Dion yang terhormat mewakili umat lingkungan Antonis Padua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Romo, atas berkat Romo, atas ujangan Romo tentang Santo Antonis Padua. Dan sebetulnya Romo, ini juga bagian dari penutup sambutan saya, bahwa saya memang juga mau mengajak umat dalam pesta nama pertama ini untuk lebih mengenal Santo Antonis Padua, karena kami mau percaya bahwa melalui Santo Antonis Padua yang namanya selalu kita hadirkan dalam setiap acara, kita mohonkan doanya, maka kita dapat terus tumbuh berkembang dan dapat berhasil dari setiap acara. Tentu tidak ada salahnya dan sungguh sangat menginspirasi kalau kita semua bisa kenal sosok Antonis Padua yang akan dibawakan dengan sangat menarik oleh sosok Santo Bonodi dari Antonis Padua. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Enggak, langsung aja. Antonius lahir di Lisbon, Portugal
dari keluarga yang terpandang. Ayahnya adalah kapten angkatan bersenjata di kerajaan itu. Kakeknya adalah seorang gubernur Lisbon. Maka sebenarnya ia bukan orang Italia, namun karena Padua ada di Italia adalah tempat terakhir di mana ia hidup dan dimakamkan, sehingga ia dikenal dengan nama Santo Antonius dari Padua. Ketika berumur 15 tahun, ia telah masuk kongregasi reguler kanon dari Santo Agustinus. Ketika itu Ordo Fransiskan merupakan ordo yang masih muda dengan misi mewartakan Injil ke daerah-daerah baru, termasuk ke daerah Maroko kepada orang-orang Moor. Namun bangsa Moor menolak Injil dan bahkan membunuh para misionaris Fransiskan itu. Relikwi para misionaris tersebut ada yang disemayamkan di kapel Agustinian di Coimbra, tempat Antonius menuntut ilmu sebagai biarawan Agustinian. Melihat relikwi para misionaris tersebut, Antonius tergerak untuk menjadi biarawan Fransiskan untuk menggantikan mereka. Setelah memperoleh izin dari pemimpin ordonya, Antonius bergabung dengan Ordo Fransiskan di tahun 1221. Ketika memakai jubah coklat Fransiskan, ia mengambil nama Antonius untuk menghormati Santo Antonius Abbas, seorang kudus yang hidup sebagai pertapa dan pendoa. Didorong oleh semangat untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain dan untuk wafat sebagai martir, Antonius tiba di Maroko di tahun yang sama. Namun sesampainya di sana, ia jatuh sakit. Sehingga ia harus terbaring sepanjang musim dingin. Ketika tak kunjung pulih, ia harus kembali ke Eropa dengan naik kapal laut. Namun, karena badai, kapal itu batal menghantarnya kembali ke Portugal. Dan dia berhenti di Sisilia. Para Fransiskan yang ada di sana memberi tumpangan dan mengajaknya bergabung dalam segala kegiatan mereka. Kepala provinsial Romanya yang terkenal akan kesalehannya menugaskan Antonius untuk memimpin misa di biara kecil para bruder di Monte Paulo di Tuscany. Antonius tinggal di sana di gua kecil selama sekitar setahun. Dengan berpuasa dan berdoa, tak ada yang mengetahui kepandaian Antonius sampai ia dan para bruder itu menghadiri tahbisan para Fransiskan dan Dominikan di Forli. Karena ada kesalahpahaman, tak ada pembicara yang datang di acara tersebut, sehingga Antonius ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepada para hadirin. Namun, Antonius berbicara dengan sangat luar biasa. Iblis takut pada kita ketika kita berdoa dan berkorban. Dia juga takut ketika kita rendah hati dan baik.
Dia sangat takut ketika kita sangat mencintai Yesus. Dia pergi saat kita membuat tanda salib. Seorang uskup menulis, ia mulai dengan takut akan Allah dan dengan kata-kata yang sederhana, tetapi sangat diterangi oleh rahmat Allah, sehingga ia langsung mengikat para pendengarnya. Tak pernah sebelumnya seseorang dapat bicara seperti dia. Setelah kejadian ini, Fransiskus memberi tugas kepada Antonius untuk mengajar teologi kepada para bruder Fransiskan, sehingga beliau mendapat julukan Bidang Emas. Selama 9 tahun, Antonius berkhotbah di Perancis dan Italia. Kemanapun dia pergi, orang berkerumun mengikuti dia. Para kriminal yang keras hati, orang-orang yang acuh tak acuh dan para bidat dapat bertobat setelah mendengarkan khotbahnya. Orang-orang menutup toko dan kantor mereka, bahkan mengantri sampai menginap di gereja agar dapat mendengarkan dia. Karena tempat sudah tidak muat, Antonius kerap berkhotbah di alun-alun dan ruang terbuka. Antonius juga dikenal karena besarnya kasihnya kepada Allah dan mujizat-mujizat pertobatan yang terjadi karena perantaraan doanya. Ia memiliki berbagai karunia khusus, seperti membaca isi hati orang, mengenal nama orang yang paling tahu, dan berada di dua tempat pada waktu yang bersamaan. Dengan perantaraan doanya, banyak orang sakit disembuhkan. Orang bermusuhan dirujuk kembali. Rusuh nih, bikin rusuh. Pencuri dan pemeras mengembalikan barang yang didapat dengan tidak halal. Banyak orang tersedak masuk gereja, dan Paus Gregorius IX menggelarinya dengan tabut perjanjian. Pada suatu ketika seorang bapak tempat Antonius menginap memergoki Antonius sedang membopong anak kecil yang sangat tampan dan terselubung cahaya surgawi. Dia adalah kanak-kanak Yesus. Dari sekian banyak kota yang dikunjunginya, Padua merupakan tempat kesukaannya karena iman umat di sana. Meskipun dia hanya menghabiskan waktu 2 tahun di sana, Antonius selalu menganggap tempat itu sebagai kampung halamannya sendiri. Ketika usia 36 tahun, Antonius
untuk dibawa kembali ke Padua. Ia wafat di sana pada tanggal 13 Juni 1231. Setelah menerima sakramen peminyakan, matanya dipenuhi air mata dan ia bergumam, Aku melihat Tuhan. lalu dengan tenang ia beralih ke dunia lain dan ia telah meninggal. Setelah wafatnya, banjir mujizat terjadi pada umat yang datang ke makamnya di gereja Santa Maria Padua. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, tidak saja yang di dalam gereja, tetapi yang juga berada di luar gereja, yang tak bisa masuk karena terlalu banyak orang. Karena begitu banyak mujizat yang terjadi melalui perantaraan doanya. Sekitar 6 bulan setelah kematiannya, dimulai proses penyelidikan untuk menjadi seorang santo. Dan sekitar 6 bulan berikutnya, Santo Antonius dikanonisasikan oleh Paus Gregorius IX tanggal 30 Maret 1230. Dan oleh Paus Pius ke-12, ia dinyatakan sebagai doktor gereja. Selain dikenal mahir dalam berkhotbah dan mengajarkan kitab suci, sehingga ia juga dijuluki sebagai rumah penyimpanan kitab suci, Santo Antonius juga dikenal sebagai santo yang paling banyak mempertobatkan para pengajar sesat, melakukan begitu banyak mujizat, termasuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati dan mendamaikan kota-kota yang bertikai. Begitu besar kuasa mujizat yang diberikan Allah kepada Santo Antonius untuk menunjukkan kebesaran Allah dan kemurahan hatinya kepada umatnya. Dan begitu besarlah kasih Santo Antonius kepada Allah. Perayaan Santo Antonius jatuh pada peringatan hari kematiannya, yaitu 13 Juni. Mari kita menenangkan dan mengikuti ajaran dan isi yang telah dia lakukan. Tunggu, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. The nation where we grew up, so many colors that live together in peace. With a billion tiny streams, with a promise that unbroken. Individual is not just for me. Individual is wonderland. Hey.
Biasa. Suap, 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 suap. Oke, sekarang potong lagi untuk Paru. Nyanyi lagi. Uap tepungnya. Uap. Silakan Paru untuk doa. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Habisan. Nah, doa makan nanti setelah ini kita akan makan di bawah, ya. Tapi sebelum makan kita akan berdoa. Silakan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita makan, mari kita satukan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami sudah mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan karena pertolongan-Mu di dalam hari ini di mana kami akan merayakan pesta pelindung lingkungan kami Santo Antonius Padua. Tuhan, berkatilah kami, hadirat Kau tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat meneladani sifat dan karakter dari Santo Antonius Padua dalam kehidupan kami. Tuhan, hal baik yang kami lakukan dalam hidup ini tidak akan bisa kami lakukan tanpa keterlibatan-Mu ya Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kami, supaya apa yang kami lakukan selalu untuk memuliakan Allah Tuhan, dan hal-hal yang baik yang selalu kami ucapkan, hal-hal baik yang selalu kami lakukan di dalam lingkungan kami Tuhan. Tuhan, di tengah kegembiraan kami tersedia makanan minuman yang telah tersedia, supaya berkati makanan ini Tuhan menjadi sumber kesehatan dalam tubuh kami, selalu memberikan kami kekuatan agar kami dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati juga mereka yang telah menyiapkannya, dan berkati juga mereka saudara kami yang belum bisa makan seperti ini Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya hati kami tergerak untuk membantu sesama kami. Ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Semoga Engkau selalu menyertai kami tidak sepanjang segala masa. Kami undang Romo Dion untuk memberhentikan mereka. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, makanan yang akan kita terima, orang-orang yang telah menyiapkannya dengan tulus hati, dan persaudaraan yang akan kita bangun sekitar meja perjamuan senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Gimana? Sukses bro, sukses bro. Mantap. Yeay. Mbak Dian, mantap dong. Kira-kira makan apa ini hari ini? Makan besar karena aku lapar. Wis, mantap. Dari kipas lagi. Haleluya, angkat tangan semuanya. Dalam hidupnya. Makan. Coba. Wih, Mas Marcel. Wih, mantap. Saudara-saudara. Iya. Mari. Datang. Silakan makan Romo. Mantap. Oke Romo. Nambah loh Romo. Ah, pastilah. Monggo. Wih, ketupat sayur. Eyang dengar nih kok Eyang. Saya suruh bantu selamat kecantik Allah. Nggih, Eyang, amin. Nggih. Mari Pak. Makan apa ini? Kamu lengkap sekali sih makannya sih. Kamu makan apa sih? Wih, mantap. Ini Mario makan apa nih? Kue. Kamu dikasih nggak Mario? Mantap. Yang ini? Sate. Sate. Salad terakhir. Iya. Kakak Feli nggak makan, Kakak Feli? Lagi diet. Oh. Punya. Sate nih. Iya. Mantap, Oma. Tapi kami sedih kalah. Iya. Iya. Loh, ibu nyempil sendiri di sini. Yang banyak ya bu ya. Lo mau video nih? Mau? Gimana mau? Makanannya mau? Udah? Gimana ini? Sekarang makan apa nih? Sesuai yang rencana kemarin kan? Dua ketupat sayur dan sate. Mantap nih, tim konsumsi. Masakannya enak Mantap ya? Tim konsumsi oke. Oke. Iya, mantap. Mantap. Rujaknya mantap. Ya sayang sekali, bontot nggak ada di sini ya. Bontot nggak ada. Sekarang makan apa Mbak Dian? Wih, sama Romo. Aku lapar, aku bisa berbuat-buat. Ini chefnya. Saya. Bukan BAC ya? Chef. Iya. Untuk menu bakso kita. Nggak ada menu bakso kita nih. Kode cepetan. Selesai sih Bang Ipul. Hei, makan apa yang kecil? Makan apa kecil? Makan apa, Oma? Puding, Oma? Rujak. Oh, rujak. Khas mana itu, Oma? Rujak ini rujaknya. Wih.
Saya di mana-mana ada. Saya di mana-mana ada. Hai Mbak Novi, kok nggak makan dirimu? Ya, iya. Ayo monggo. Ayo makan dulu. Langsung panik. Neng kono.